Seorang gadis 43 tahun bernama Lucy berlinang air mata saat melihat pernikahan Luna Maya di TV. Di umur tak lagi muda, Luna Maya menikah dengan Maxim yang muda, tampan dan kaya. Sebenarnya, Lucy senang melihat Luna Maya menikah. Tapi Lucy sedih karena nasibnya tak semujur Luna Maya. Lucy bukan mendapat jodoh lelaki tampan, tapi ia juga kehilangan uang banyak karena penipuan asmara di media sosial. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Semoga cerita berikut dapat menjadi pelajaran dan kita bisa memetik manfaat setelah menontonnya. Iya, sebelum memulai cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang menghibur hati kita semua. Langsung kita mulai ceritanya. Usia 43 tahun bukanlah usia muda, tapi bukan pula terlalu senja bagi Lucy Raya. Wanita yang masih cantik meski garis-garis halus mulai membayang di sudut matanya. Lucy kini tinggal sendirian di rumah besar warisan orang tuanya. Ia seorang manajer senior di perusahaan multinasional, punya mobil bagus, gaji tinggi, rumah megah, hingga tas bermerek. Tapi ada satu hal yang belum ia miliki. Pasangan hidup, teman, tetangga dan saudara sering membahas Lucy Raya yang belum menikah. Kata orang, dia perawan tua, istilah yang dulu Lucy benci, tapi kini diam-diam ia akui dalam hati. Terkadang dalam sepi malam, Lucy duduk di balkon sambil memandangi bintang-bintang dan teringat pada masa mudanya. Salah satu kenangan paling menusuk adalah saat ia berusia 29 tahun. Kala itu, Alam, teman kuliahnya, menyatakan cinta. Alam lelaki baik, sederhana, dan jujur. Tapi dia miskin. Usahanya hanyalah toko kelontong kecil warisan orang tuanya. Sedangkan Lucy saat itu sudah menjabat manajer muda, berkendara mobil kantor kemana-mana. Alam juga dari keluarga biasa. Sementara keluarga Lucy keturunan bangsawan. Kamu butuh pasangan yang selevel? Kata ayah Lucy, dingin. Suamimu harus dari keluarga ningrat dan dia harus kaya. Lucy menangis karena ia mencintai Alam. Namun ayahnya tegas mengusir Alam tiap kali lelaki itu datang ke rumah menemui Lucy. Pelan-pelan, Alam menjauh. 2 tahun kemudian, Alam menikah dengan seorang gadis berhijab anak teman ibunya yang dikenal di pengajian. Setelah itu, Lucy menjomblo. Bukan berarti tak ada lelaki yang mau, tapi sedikit. Kalaupun ada yang datang dan pergi, tapi tak satu pun serius. Beberapa lelaki hanya mendekat karena Lucy kaya, punya rumah, dan mobil bagus. Lelaki parasit yang cuma ingin hartanya, yang lain sekadar main-main, tidak serius. Tahun-tahun pun berlalu. Kedua orang tua Lucy sudah meninggal. Umur Lucy bertambah. Harapannya makin menipis, hati Lucy pun makin resah. Untuk menghibur hatinya, Lucy aktif di media sosial. Ia memang biasa memposting foto dan kegiatannya di medsos. Tak peduli bahwa ia kelihatan belum punya pasangan di semua postingannya. Suatu sore yang lengang, Lucy sedang scroll timeline Facebook. Mendadak ada sebuah pesan masuk. Halo, saya Hasan. Kamu cantik sekali. Salam dari Istanbul, Turki. Lucy tersenyum kecil. Siapa lelaki ini, pikirnya. Lucy mengecek profil lelaki itu. Ada beberapa foto di galeri Facebook Hasan, menampilkan seseorang lelaki gagah tampan yang punya tatapan baik hati. Sungguh hati Lucy langsung tergetar melihat foto Hasan. Awalnya Lucy pura-pura menjawab pendek, agar tak kelihatan ia suka Hasan. Tapi lelaki itu rada agresif. Ia beberapa kali kirim pesan masuk, mengajak Lucy ngobrol. Lucy pun menjawab. Obrolan Hasan penuh semangat. Jarang-jarang ia bertemu lelaki semenarik Hasan. Obrolan berkembang cepat. Lucy baru tahu kalau Hasan berumur 37 tahun. Pernah menikah namun istrinya meninggal karena kanker sebelum sempat punya anak. Pria Turki berwajah tampan dengan brewok tipis dan sorot mata teduh itu mengaku pernah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Ia bisa bahasa Indonesia dengan baik. Dulu Hasan pernah bekerja untuk proyek pembangunan jalan di Pulau Sumatera. Aku suka Indonesia dan aku suka kamu, Lucy, tulisnya dalam salah satu pesan. Jantung Lucy berdetak lebih cepat. Ini bukan hanya lelaki asing yang ramah, tapi juga tampan, mapan, dan perhatian. Pasti serasi jika Lucy menikah dengannya. Pasti orang kagum kalau Lucy akhirnya menikah dengan lelaki tampan dari luar negeri. Lucy pun mulai terobsesi kepada Hasan. Karena ia mulai mabuk cinta, Lucy menyimpan semua foto Hasan yang selalu mengenakan baju mahal. Ada foto Hasan menyetir mobil mewah. Ada Hasan sedang berenang memamerkan tubuhnya yang tegap. Ada Hasan berkumpul bersama teman-temannya sedang traveling di tempat wisata Kapadokia, Turki.
Saking sukanya, Lucy bahkan menyimpan semua foto Hasan di dalam folder khusus di laptopnya. Lucy mulai berharap setelah asmara menghilang dalam hidupnya, kini cinta baru datang kembali. Mimpi tentang pernikahan dan bulan madu di Kapadokia membayangi tidurnya. Lucy juga mempelajari budaya Turki. Ia bahkan mulai belajar masakan Turki dari YouTube. Namun, teman-teman dekat Lucy ada yang curiga. "Lus, kamu yakin dia bukan penipu? Jangan mudah percaya sama kenalan di medsos, apalagi dari luar negeri," kata Dini, sahabatnya. "Kok Hasan penipu? Dia itu real, nyata orangnya. Fotonya jelas. Aku sering ngobrol dengannya di Facebook." Lucy jengkel. "Coba kamu minta nomor WA-nya. Kalau dia beneran nyata," kata Dini yang dulu pernah nikah, tapi cerai setelah diselingkuhi suaminya. Maka Lucy pun memberanikan diri meminta nomor WA Hasan. Sungguh tak terduga. Lelaki itu memberikan nomor WA-nya. Hasan bahkan sempat menelpon Lucy sekali. Suara Hasan jelas suara orang keturunan Arab, berat tapi hangat. Menggetarkan hati Lucy yang sepi. Hasan bilang ia makin menyukai Lucy dan berniat serius. Sayangnya Hasan sibuk bekerja dan harus bicara dengan teman kerjanya. Ia menelpon hanya sebentar. "Aku sudah teleponan sama Hasan," Lucy lapor ke Dini. "Dia nelpon kamu?" "Iya," jawab Lucy bangga. "Dia suka aku beneran." Dini menggeleng. "Pasti teleponnya cuma sebentar kan? Waktu diajak video call dia nggak mau kan?" cecar Dini. Lucy jadi jengkel ke sahabatnya. "Kamu iri ya sama aku, karena akhirnya aku ketemu lelaki yang tepat, sementara kamu belum nikah lagi," kata Lucy sewot. Dini sebenarnya masih mau bicara, namun diurungkan setelah mendengar ucapan Lucy. Sepertinya Lucy tak perlu menunggu lama akan cinta Hasan. 2 minggu kemudian, Hasan mengabarkan akan datang ke Indonesia. Ia ingin bertemu Lucy, ingin kenal secara langsung, dan kalau cocok akan melamar Lucy secara resmi. Hati Lucy serasa terbang ke awan. Lucy girang bukan main. Ia segera mengurus cuti dari kantornya, menyuruh pembantu membersihkan rumah sampai bersih dan wangi. Lucy juga beli baju baru di butik dan beli kebaya baru buat persiapan kalau Hasan sungguh melamarnya. Penuh semangat, Lucy mengabari Hasan lewat pesan WhatsApp bahwa ia senang dan siap menerima kedatangan Hasan ke Indonesia. Namun, Hasan mengatakan ia menghadapi kendala di Turki. Visa dan tiket pesawatnya butuh biaya tambahan karena masalah administrasi. Ia meminta bantuan Lucy. Alasannya uangnya di deposito belum jatuh tempo. "Boleh nggak aku pakai uang kamu?" "Cuma 35 juta sayang. Nanti aku ganti begitu sampai Jakarta. Aku ingin memelukmu di bandara," tulis Hasan. Lucy sempat ragu. "Masa uang kamu di deposito semua? Masa nggak punya uang cash?" Hasan menjawab, "Ada sih uang cash, tapi kurang, karena aku lebih suka invest." Lucy menerima jawaban itu. Perasaan bahagia karena cinta membuatnya lemah. Lucy pun mentransfer uang 35 juta rupiah. Hasan berterima kasih. Namun kemudian, ia menghilang. Ditelepon beberapa kali tak dijawab. Baru 2 hari kemudian ia bilang sangat sibuk mengurus pekerjaan sebelum bisa berangkat ke Indonesia. Tapi kini, semua urusan sudah beres. Hasan besok sudah berangkat ke Indonesia menemui Lucy. Perasaan Lucy sungguh lega. Tak sabar rasanya Lucy ingin bertemu Hasan. Keesokan harinya, kala ponselnya berdering, Lucy langsung menjawab telepon Hasan. Suara lelaki itu sedikit berbeda, pelan dan serius. "Saya sudah di bandara," katanya. Namun Hasan minta tolong lagi. Kali ini butuh uang 115 juta rupiah. Karena koper dokumennya tertahan di bea cukai. Ia membeli cincin berlian mahal yang akan diberikan ke Lucy. Wow, Lucy terpesona mendengar itu. Dengan detak jantung tak karuan, Lucy pergi ke bank buat mentransfer uang 115 juta sesuai keinginan Hasan. Dan inilah saat kebahagiaan segera tiba. Hasan berterima kasih karena bisa terbang lancar ke Indonesia. Maka Lucy pun berdandan ekstra cantik untuk menemui Hasan. Hasan bilang ia akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jam 3 sore lebih 15 menit. Lucy datang lebih awal, 1 jam sebelumnya. Memakai baju mewah yang dibelinya beberapa hari lalu. Membawa bunga dan berdiri menanti di gerbang kedatangan internasional. Waktu berjalan. Jam berdetak, penumpang demi penumpang keluar dari pintu kedatangan di bandara, tapi tidak ada Hasan. Lucy risau dan bingung. Kenapa Hasan tak datang? Ia coba hubungi Hasan via WA, tak ada balasan. Lantas Lucy menelepon, tapi nomor Hasan tak aktif. Ia tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, masih tak ada lelaki itu muncul di hadapannya.
Lucy makin bingung, hingga petugas bandara menegurnya karena berdiri lemas terlalu lama. Lucy mulai terhuyung. Ia duduk di kursi tunggu, memeluk bunganya yang mulai layu. Tangannya gemetar membuka ponsel, membuka Facebook. Ia ingin kirim pesan ke Facebook Hasan. Sungguh Lucy diberi kejutan luar biasa. Profil Facebook Hasan menghilang, semua pesan terhapus. Bahkan beberapa menit kemudian, akun Facebook Hasan tak ada lagi. Lucy menutup wajah dengan kedua tangan. Ia segera mengabarkan Dini. Aku sepertinya kena tipu. Hasan gak datang, bahkan akun Facebooknya sudah gak ada. Sahabatnya menenangkan dan mengirim sebuah artikel. Kalau kamu baca ini, mungkin kamu bisa paham, kata Dini. Soalnya aku juga sempat kenalan dengan lelaki ganteng yang mengaku dari Amerika, dan dia mengaku duda tanpa anak. Lucy membaca artikel yang dikirim Dini di ponselnya. Penipuan asmara online atau romance scam adalah bentuk penipuan, di mana penipu membangun hubungan palsu dengan korban di media sosial atau aplikasi kencan online. Penipu lalu memanfaatkan kepercayaan korban untuk mendapatkan keuntungan finansial. Penipu biasanya menggunakan nama dan foto profil palsu, berpura-pura tulus dan peduli, serta membangun hubungan yang intens dengan korban. Cara kerja penipuan asmara online seperti ini. Pertama, ia akan membangun hubungan. Penipu akan membangun hubungan yang intens dan romantis dengan korban melalui percakapan online, seringkali menggunakan bahasa cinta dan janji-janji manis. Tahap kedua, dia mulai meminta uang. Setelah membangun kepercayaan, penipu akan meminta uang dengan berbagai alasan, seperti untuk biaya paspor, biaya penerbangan ke negara korban, biaya pengobatan, atau untuk membayar tagihan yang belum dibayarkan. Penipu akan memanfaatkan emosi korban dengan cerita-cerita menyedihkan dan menimbulkan rasa iba, sehingga korban akan lebih mudah untuk memberikan uang. Ciri yang khas penipuan seperti ini biasanya menghindari pertemuan langsung. Mungkin saja dia bisa ditelepon, tapi ini jarang terjadi. Penipu biasanya akan menghindari pertemuan langsung dengan korban dengan berbagai alasan, seperti sedang sakit, ditahan di negara asal, atau karena alasan lainnya. Lantas kejutan buruk di ending. Ia menghilang setelah mendapatkan uang. Setelah menerima transferan uang dari korban, penipu akan menghilang dan tidak lagi berkomunikasi. Bahkan media sosialnya tempat pertama kali berkenalan, kini tidak ada lagi. Astagfirullah, semua ini terjadi padaku, pikir Lucy. Ini nyata yang kualami. Matanya panas, tanpa terasa air mata mengalir perlahan. Bukan hanya karena kehilangan banyak uang, tapi juga karena kecewa teramat sangat, tertipu oleh asmara online atau romance scam. Dini menelpon. Bisa jadi orang yang mengaku Hasan bukan benaran tinggal di Turki. Sekarang marak terjadi orang Indonesia bekerja di Kamboja dan melakukan penipuan scamming memperdaya orang lain. Mereka menggunakan foto orang yang tampak menawan dan menggunakan data palsu untuk menipu korban yang diincar. Karena bisa berbahasa Indonesia, mereka kadang menipu orang Indonesia juga. Penonton cerita heboh. Demikianlah video kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Jangan mudah tergoda dengan rayuan gombal di media sosial, apalagi dari orang yang tak dikenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka. Silakan komen jika kamu pernah tahu kisah seperti ini atau punya pengalaman yang mirip. Sampai jumpa di video berikutnya.